Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1196-1200. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sisik naga di tubuh Raja Naga Kaun dicabut hingga bersih, dan bahkan sisik di bagian belakang pun tercabut bersih. Tidak ada lagi sisik naga yang harus dicabut, dan Qin Mu bahkan mencabut cukup banyak kumisnya sebelum akhirnya menutup mulutnya. Saya hanya tinggal selangkah lagi dari kesuksesan. Qin Mu sangat gembira dan melambaikan tangan pada Feng Qiuyun sambil tersenyum. Kakak Qiuyun, aku ingin meminjam sesuatu darimu. Wajah Feng Qiuyun berubah pucat, dan dia bersiap untuk melangkah maju. Sambil menggertakkan giginya, dia mencabut sehelai bulu burung phoenix dan berkata, bulu burung phoenix milikku ini telah ditempa ribuan kali, dan setiap helai bulunya adalah harta yang luar biasa. Jika aku mencabutnya, orang-orang dari alam primordial akan mematahkan kepala mereka. Raja Naga berkata dengan marah, sisik naga di tubuh Pangeran Naga kita 100 kali lebih berharga daripada bulu burung phoenix milikmu. Kami sudah dicabuti bersih, tetapi kau masih ingin menyimpan rambutmu. Feng Qiuyun mengabaikannya dan menyerahkan bulu phoenix kepada Qin Mu. Qin Mu menghiburnya, ini hampir selesai, ini benar-benar hampir selesai. Feng Qiuyun berkata, itulah yang kau katakan saat kau mencabut sisik naga milik Pangeran Naga ketiga. Qin Mu berkata sambil tersenyum, kali ini berbeda, aku benar-benar akan berhasil. Ledakan, Wei Suifeng mengibaskan lengan bajunya, dan matahari 7 warna muncul di langit. Feng Qiuyun mengangkat kepalanya untuk melihat matahari berwarna-warni itu dengan ekspresi getir. Bulu-bulu phoenix di tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Tanpa disadari, setengahnya telah dicabut olehnya dan diserahkan kepada Qin Mu untuk percobaan. Namun, hasilnya tetap sama seperti sebelumnya. Percobaan Qin Mu sebelumnya selalu sangat lancar, tetapi selalu gagal di saat-saat terakhir, menyebabkan bulu-bulu phoenix terbalik dan meledak di tempat. Setiap kali percobaan Qin Mu gagal, ia akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpikir. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Bahkan Wei Suifeng pun disiksa olehnya hingga ia tak bisa menahan amarahnya. Ia tak kuasa menahan rasa putus asa, namun ia memaksakan diri untuk bertahan. Sebagai kaisar awan tak berujung yang terkenal, ia telah mengalami banyak badai dan menyaksikan jatuh bangunnya banyak pahlawan. Ia tahu betul bahwa yang menghancurkannya bukanlah faktor eksternal, melainkan hati daunnya. Ada banyak pahlawan yang hati daunnya hancur karena kekalahan, dan tidak pernah bangkit lagi. Sekalipun dia memahami logika ini, dia tetap tidak dapat menahan rasa putus asa ketika keadaan mencapai titik puncaknya. Namun, adik laki-laki tampaknya selalu mempertahankan niat awalnya. Secara logika, kegagalan demi kegagalan memiliki dampak terbesar padanya, namun dia tampaknya baik-baik saja. Tidak, dia seharusnya menjadi orang yang tidak berperasaan, seolah-olah dia tidak mengalami kemunduran apapun. Dia bingung, tetapi dia juga sangat mengagumi Qin Mu. Berjuang sampai akhir mungkin menjadi alasan mengapa dia bisa dihormati sebagai Celestial Venerable Mu. Itu juga sebabnya aku lebih rendah darinya. Tiba-tiba, Qin Mu berkata dengan tenang, sukses. Semua orang menjadi bersemangat dan buru-buru melihat ke tangan Qin Mu. Dia memang memegang bulu burung phoenix utuh. Qin Mu dengan lembut menggoyangkan bulu phoenixnya, dan bulu itu bersinar dengan cahaya 7 warna. Bulu itu berkilauan dengan cahaya ilahi yang menyilaukan dan memiliki kekuatan ilahi tersendiri. Qin Mu tidak tampak bersemangat sama sekali, tetapi cahaya di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih terang. Namun, cahaya itu segera ditekan olehnya. Semuanya, tenanglah. Qin Mu menghibur semua orang dan berkata, hati-hati dengan ledakannya. Saudari Qiuyun, saya masih perlu menguji beberapa kali lagi untuk menstabilkan tingkat keberhasilan. Feng Qiuyun menggertakkan giginya dan mencabut selusin bulu lagi. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, apakah itu cukup? Qin Mu tampak gelisah dan berkata, hanya menggunakan batu Dewa Taiji sebagai percobaan seharusnya sudah cukup. Bahkan jika terjadi kegagalan, kemungkinan kegagalannya tidak tinggi. Namun, saya tetap perlu menggunakan batu asal Taiji sebagai percobaan. Kekuatan batu asal Taiji jauh lebih kuat daripada batu Dewa Taiji, oleh karena itu. Feng Qiuyun tidak berekspresi saat mencabut 100 helai bulu dan memberikan semuanya kepadanya.
Dia berbalik untuk pergi dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mencari sepotong pakaian untuk menutupi tubuhku. Saat kau berhasil dalam percobaanmu, hubungi aku. Qin Mu mengangguk dan menyingkirkan bulu-bulu Phoenix. Wei Suifeng berbisik, adik muda, apakah kita tidak akan menggunakan bulu burung Phoenix? Saya rasa kita bisa menggunakan rambut kita untuk bereksperimen. Sial, aku lupa, seru Qin Mu. Di kejauhan, Feng Qiuyun tersandung dan jatuh ke tanah. Dia lalu bangkit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Mu menggunakan batu Dewa Taiji untuk bereksperimen lebih dari 10 kali dan akhirnya menstabilkan tingkat keberhasilan. Ia kemudian mengeluarkan batu asal Taiji dan terus mencoba menggunakannya. Jalur transformasi Yin dan Yang yang terkandung dalam batu asal Taichu bahkan lebih rumit dan pemahamannya bahkan lebih sulit. Qin Mu telah mengalami puluhan kegagalan, dan setelah setiap kegagalan, ia harus meringkas dan memahami jalur transformasi Yin dan Yang dari batu asal Grand Primordium. Meskipun dia belum berhasil, pemahamannya terhadap jalur Taiji semakin dalam dan pemahamannya semakin dalam. Sayang sekali aku tidak bisa memasuki jalan dalam mimpi dan menggunakan dunia dalam mimpi untuk menyimpulkan jalan Taiji. Kalau tidak akan butuh waktu lama bagiku untuk sepenuhnya memahami logika yang terkandung dalam batu Taiji ini. Qin Mu menghela napas dalam-dalam. Ada banyak kebenaran mendalam di batu asal Primordium Agung. Itu tidak sesederhana konversi energi berkualitas. Itu juga termasuk evolusi Dao besar, yang mendalam dan misterius. Itu bukan sesuatu yang bisa dia pecahkan dalam waktu singkat. Namun, dengan menggunakan batu asal Taiji untuk mengubah energi kualitasnya, dia sudah memiliki peluang keberhasilan 80 hingga 90%. Menggunakan batu ilahi Primordium Agung untuk mengubah tubuh energi semua orang menjadi makhluk hidup sudah cukup baginya untuk menjadi sepenuhnya percaya diri. Namun, batu ilahi Primordium Agung hanya dapat memulihkan tubuh jasmani dan kekuatan ilahi semua orang, tetapi tidak dapat memulihkan teknik Dao semua orang. Namun, batu asal Taiji berbeda. Menggunakan batu asal Taiji untuk transformasi dapat memungkinkan setiap orang pulih ke keadaan paling sempurna, bahkan menjadi lebih kuat dan lebih sempurna dari sebelumnya. Tentu saja, bulu dan sisik orang yang semua rambut dan sisiknya telah dicabut tidak dapat dikembalikan lagi. Bulu dan sisik tersebut hanya dapat tumbuh dengan sendirinya. Qin Mu menggunakan bulu Phoenix yang tersisa untuk melanjutkan percobaan dan akhirnya berhasil. Setelah mendapatkan kembali batu asal Taichu, bulu Phoenix ini bersinar dengan kecemerlangan 7 warna. Kekuatan ilahi di dalamnya melimpah, dan bahkan dipenuhi dengan rune Dao dari ras Phoenix. Qin Mu melambaikan bulu Phoenix-nya dengan lembut, dan cahaya 7 warna bersinar. Dengan suara mendesing, gunung besar di depannya hancur. Bulu Phoenix ini bahkan lebih kuat dari bulu asli Feng Qiuyun. Dia mengangguk pelan. Wei Suifeng, Pangeran Raja Naga, dan yang lainnya menatapnya penuh harap, menunggu dia bicara. Qin Mu terus bereksperimen dan berusaha keras untuk berhasil setiap saat. Tanpa disadari, ia bereksperimen dengan bulu burung Phoenix yang tersisa, dan tingkat keberhasilannya pun menjadi lebih tinggi. Jarang ada kemungkinan gagal. Baru kemudian ia menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, semuanya, aku bisa memulihkan semuanya. Feng Qiuyun berjalan mendekat dengan ekspresi gembira. Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan melirik Wei Suifeng. Wei Suifeng mengerti dan berkata, pulihkan beberapa prajurit pengawal hutan berbulu terlebih dahulu agar kita tidak gagal. Setelah itu, kita akan pulih. Qin Mu berkata sambil tersenyum, beberapa prajurit pengawal hutan berbulu ini mengorbankan diri mereka demi kebenaran, sungguh mengagumkan. Feng Qiuyun dan Pangeran Raja Naga tahu bahwa alasan Qin Mu dan Wei Suifeng berkata seperti itu adalah karena mereka khawatir mereka berdua akan memberontak dan mengambil kesempatan untuk membunuh semua orang. Para perwira dan prajurit pengawal hutan berbulu berbeda. Para pengawal hutan berbulu hanya mendengarkan perintah komandan mereka. Wei Suifeng adalah komandan mereka, pemimpin di hati mereka, dan dia telah lama menaklukkan mereka. Kesetiaan mereka kepada Wei Suifeng bahkan melampaui kesetiaan mereka kepada Kaisar Langit. Wei Suifeng memanggil beberapa prajurit, dan Qin Mu segera mengeksekusi batu asal Primordium Agung. Energi dalam tubuh prajurit pengawal hutan berbulu pertama secara bertahap berubah menjadi hati, dan hati perlahan terbentuk. Itu adalah hati yang ilahi. Pembuluh darah menyebar ke segala arah di jantung sang dewa, menutupi setiap bagian tubuhnya. Dengan pembuluh darah ini, tulang dan organnya juga perlahan terbentuk. Ketika mereka tiba di tempat di mana semua harta karun ilahi yang agung berada, harta karun ilahi sebenarnya sedang terbentuk. Tiba-tiba, Wei Suifeng berteriak kaget. Dia melihat bahwa harta karun ilahi jembatan ilahi milik prajurit pengawal hutan berbulu ini belum dipulihkan.
Sebaliknya, harta karun itu telah berubah menjadi harta karun ilahi sungai surgawi. Adik laki-laki sedang memodifikasinya. Orang ini masih sangat berani, bagaimana jika dia melakukan kesalahan? Para prajurit pengawal hutan berbulu berubah menjadi tubuh energi, dan semua yang ada di tubuh mereka adalah energi tanpa tubuh jasmani. Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mengubah harta karun ilahi jembatan ilahi miliknya. Dengan demikian, Kinmu segera mulai memodifikasinya. Namun, ini juga sangat berbahaya. Kinmu belum pernah mencoba mengubah harta karun suci milik orang lain sebelumnya. Dari percobaan Kinmu sebelumnya untuk mengubah bulu phoenix dan sisik naga, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Kegagalan sebelumnya hanya mengakibatkan hilangnya bulu burung phoenix atau sisik naga. Sekarang setelah mereka gagal, kerugiannya adalah nyawa para pengawal hutan berbulu. Namun, Kinmu merasa bahwa dia memiliki keyakinan penuh. Dia tidak mempunyai keyakinan dalam mengubah istana surgawi untuk orang lain karena istana surgawi mempunyai atribut yang berbeda-beda, dan atribut dari teknik dan istana surgawi yang berbeda-beda pula. Namun, dia adalah salah satu pendiri pertama Celestial River Divine Treasure. Dia mungkin tidak seawal Su Senghua, tetapi Kinmu telah membuat lusinan kesalahan untuk membuka Celestial River Divine Treasure. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang harta karun ketujuh dari tubuh manusia daripada siapapun. Dia sangat percaya diri dalam mengubah harta karun suci ketujuh dari pengawal hutan berbulu. Wei Suifeng sangat cemas, tetapi dia tidak berani mengganggunya. Dia mengawasinya merekonstruksi tubuh jasmani, roh primordial, dan bahkan jiwa pengawal hutan berbulu sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, Kinmu menggunakan jalur evolusi Qi Yin dan Yang dan menggunakan kekuatan batu asal primordium agung untuk merekonstruksi prajurit pengawal hutan berbulu ini. Kinmu menghela napas lega, dan yang lainnya juga dipenuhi kegembiraan dan semangat. Saudara muda, prajurit berikutnya dari pengawal hutan berbulu tidak boleh mengubah harta karun sucinya. Wei Suifeng tiba-tiba berkata. Kinmu tercengang. Kakak senior, ketika pengawal hutan berbulu kembali ke masa depan, mereka pasti tidak akan bisa kembali ke surga surgawi. Mereka hanya bisa bergabung ke dalam kedamaian abadi. Teknik yang mereka kembangkan terlalu kuno, dan membuka surga surgawi juga sangat sulit. Tidak semua orang bisa melakukannya. Dia tersenyum dan berkata, hanya ada 1 dari 10.000 praktisi seni ilahi yang dapat menghancurkan harta karun ilahi jembatan ilahi dan membuka harta karun ilahi sungai surgawi. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk merekonstruksi harta karun ilahi ketujuh mereka. Prestasi mereka di masa depan tidak akan terbatas. Wei Suifeng menggelengkan kepalanya dan berkata, adik muda, jumlah prajurit di bawah komandoku lebih dari 1 dari 10.000. 1 dari 100 juta adalah jumlah yang kecil. Selama era Nagahan, Yang Mulia Surgawi ke-9 membangun wilayah harta karun dewa dan istana surgawi. Harta karun dewa dan istana surgawi semuanya dibuka olehnya sendiri, dan mereka jarang mewarisinya. Terutama 10 penjaga surga surgawi, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membuka harta karun dewa dan istana surgawi. Sangat berbahaya bagimu untuk membantu mereka membangun kembali harta karun dewa ketujuh mereka. Ketika mereka mencapai kedamaian abadi, mereka dapat sepenuhnya menghancurkan jembatan dewa dan membuka sungai surgawi. Mata Kinmu bersinar saat dia menatap 50.000 penjaga hutan berbulu. Langit surgawi Nagahan telah memilih 10 penjaga langit surgawi selama ratusan ribu tahun, dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Kultivasi setiap prajurit pengawal hutan berbulu sangat tinggi, dan mereka pada dasarnya semua berada di alam ibu kota Giok. Terlebih lagi, orang-orang ini mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membuka harta karun dan istana surgawi mereka. Dengan bakat seperti itu, bahkan di Eternal Peace, mereka tidak akan mampu mengumpulkan 50.000 eksistensi seperti itu. Monster macam apa ini? Keberadaan yang menantang surga macam apa ini? Tentu saja, reformasi perdamaian abadi berlangsung dalam waktu yang terlalu singkat. Meskipun semua jenis jenius telah muncul, waktunya terlalu singkat dan fondasinya terlalu sedikit. Sulit untuk melihat apapun. Kakak senior, bisakah kau menjamin bahwa semua pengawal hutan berbulu akan setia padamu? Kinmu bertanya dengan tenang. Wei Suifeng berkata dengan acuh tak acuh, dulu aku tidak bisa menjaminnya, tetapi setelah mereka berasimilasi dengan kapal hantu, aku yakin mereka tidak akan setia kepada Kaisar Surgawi lagi. Aku akan berasimilasi dengan mereka, dan di dalam hati mereka, aku akan menjadi pemimpin mereka. Kinmu tersenyum dan melanjutkan mengubah kualitas penjaga hutan berbulu, mengubah mereka dari energi menjadi tubuh jasmani. Dia menjadi lebih mahir, dan tak lama kemudian, dia memulihkan 100 penjaga hutan berbulu. Kinmu menatap Wei Suifeng,
dan Wei Suifeng mengerti apa yang dimaksudnya dan melangkah maju. Meskipun Feng Qiuyun dan Pangeran Raja Naga tahu tempat mereka mungkin tidak akan tunduk padanya sepenuh hati. Mereka harus memiliki praktisi kuat seperti Wei Suifeng dan pengawal hutan berbulu untuk mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak berani bergerak. Wei Suifeng terlalu kuat, dan jauh lebih sulit baginya untuk pulih daripada yang lain. Qinmu harus berusaha keras untuk memulihkannya dari kondisi energinya. Adik muda, sebaiknya kau pulih dulu. Kondisimu sangat tidak stabil. Jika kau terus-terusan kelelahan seperti ini, kau tidak akan bisa berkultivasi dan mengisi kembali ki vitalmu. Cepat atau lambat, kultivasimu akan habis, kata Wei Suifeng. Qinmu menganggukkan kepalanya. Tubuh energi itu memang sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkannya meledak. Lebih jauh lagi, mengaktifkan batu asal Taiji mengharuskan energi dalam tubuhnya terkuras habis. Jika dia tidak bisa berkultivasi, dia memang bisa menghabiskan seluruh energinya dan tidak bisa bangkit kembali. Dia beristirahat sejenak dan mulai pulih. Ketika batu asal mula primordium agung diaktifkan, hati Qinmu tiba-tiba tergerak dan pikirannya pun aktif. Kakak senior tidak ingin aku mengubah rekan-rekannya, jadi aku masih bisa mengubah diriku sendiri. Matanya berbinar, dan ketika Wei Suifeng melihat ini, dia tidak dapat menahan rasa khawatir kalau bola mata anak itu tiba-tiba meledak dan membuat tengkoraknya beterbangan. Adik, berhentilah menyiksa dirimu sendiri. Wei Suifeng berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak khawatir dengan orang lain, tapi aku khawatir kamu mencari kematian dan berbuat jahat. Qinmu tersenyum. Jangan khawatir, kakak senior, aku tahu apa yang aku lakukan. Mustahil. Wei Suifeng menjadi bingung dan jengkel, lalu berkata dengan marah, kapan kamu pernah tahu batas kemampuanmu? Kamu tidak hanya menyiksa orang lain sampai mati, kamu juga menyiksa dirimu sendiri sampai mati. Kamu seharusnya patuh saja dan berhenti main-main. Qinmu menganggukkan kepalanya berulang kali dan berpikir dalam hati, sistem kultivasiku berbeda dari yang lain. Aku hanya memiliki harta karun ilahi embrio roh, dan 7 alam surga hanyalah alam kecil. Dalam hal alam, aku tidak memiliki banyak ruang untuk berubah. Namun, sistem alam Dao yang diciptakan oleh Kaisar Pendiri membutuhkan pemahaman sendiri, dan tidak dapat dikultivasikan dengan mengandalkan kualitas. Yang dapat kubah sekarang adalah harta karun ilahi embrio roh. Matanya kembali berbinar, dan jantung Wei Suifeng berdebar kencang. Ketika aku membuka harta karun ilahi embrio rohku, aku tidak memiliki pemahaman mendalam tentang jalur evolusi yin dan yang, oleh karena itu, aku sangat kurang. Kali ini, setelah merekonstruksi tubuh jasmani dan roh primordialku, aku dapat mencoba memasukkan pemahamanku ke dalam harta karun ilahi embrio rohku. Selain itu, itulah Taisu Dao. Qinmu berpikir dalam hati, Taisu, awal dari substansi. Ia memiliki bentuk tetapi tidak memiliki substansi. Ia memiliki bentuk tetapi belum membentuk tubuh, oleh karena itu, ia dapat berubah menjadi ribuan hal. Namun, pemahaman saya tentang Dao besar Taisu tidak cukup dalam. Bagaimana jika saya dapat menyatukan cairan telur dari telur ilahi Taisu ke dalam tubuh saya? Lalu dia menggelengkan kepalanya, dan matanya meredup. Wei Suifeng menghela napas lega. Cairan telur Taisu hanya dapat dikatalisasi oleh batu suci Taisu. Jika aku menggabungkannya dengan paksa, aku khawatir aku akan menjadi genangan cairan telur dan dimakan oleh orang lain. Qinmu punya ide lain. Jika aku memecahkan rune Dao Taisi, aku bisa menambahkannya ke dalam perubahan kualitatif ini. Itu benar, ada juga rune Dao Agung di kulit telur Kaisar Langit Taichu. Meskipun aku tidak tahu banyak, aku bisa menyalinnya dan mencetaknya ke dalam harta karun ilahi embrio rohku. Ini masih mungkin. Dia kembali bersemangat, dan matanya menjadi lebih cerah. Wei Suifeng kembali khawatir. Qinmu berjalan mengelilingi batu asal Taiji dan berpikir dalam hati, aku juga bisa menggabungkan cangkang telur Taiji Chaotic ke dalam harta karun ilahi embrio rohku dan menggunakan 2 bagian cangkang telur ini sebagai batu penjuru harta karun ilahi embrio rohku. Itu benar. Aku harus menempa harta karun ilahi embrio rohku menurut standar istana leluhur dan bukan berdasarkan kun kering alam semesta. Aku akan menggunakan diagram Taiji sebagai titik pusat dan meluas ke kedua sisi. Tidak. Aku harus menggunakan kayu hitam besar dan 100.000 gunung sebagai titik pusat. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Wei Suifeng segera berteriak, adik muda, tenanglah. Bola matamu akan meledak. Qinmu buru-buru menenangkan diri. Ia berpikir, 100.000 gunung hitam adalah pohon dewa yang menghubungkan 16 alam semesta. Aku mungkin bisa menggunakan pohon hitam besar untuk menciptakan kembali pohon dewa di harta karun dewa embrio rohku.
Aku juga bisa menggunakan 5 jalur prasurgawi untuk berubah menjadi 5 tambang kuno besar di harta karun dewa embrio rohku. Benar, mari kita lakukan ini. Wei Suifeng melihat betapa bersemangatnya adik laki-lakinya, tetapi tiba-tiba dia terdiam. Dia tahu bahwa adik laki-lakinya sudah tamat. Dia pasti punya ide busuk dan memutuskan untuk bersikap keras kepala, yang tidak bisa dilawan oleh 10.000 naga kui. Wei Suifeng meratap dalam hatinya, guru bahkan mengatakan bahwa sifat pemarahku keras kepala, bahwa aku tidak punya otak di kepalaku, bahwa ada gumpalan urat yang keras kepala di dalam, dan bahwa tindakanku ekstrim. Namun, bagaimana aku bisa dibandingkan dengan adik kedua? Bukan hanya otaknya yang penuh dengan urat yang keras kepala, seluruh pribadinya adalah urat yang keras kepala. Kinmu segera mulai menjalankan rencananya. Namun, mengubah dirinya kali ini adalah proyek yang sangat besar. Dia hanya bisa menenangkan hatinya dan perlahan memahami telur Taisi dari Taichu dan Dao dari Taisu. Dia mencatat semua jenis rune Dao besar yang tidak dia pahami. Mengenai tambang caotik dan Dao Tai, Kinmu memutuskan untuk mengabaikannya. Dia mengubur kulit telur Tai di dalam harta karun ilahinya, tidak peduli apakah tambang caotik akan lahir. Dia membuat rencana dan rancangan yang terperinci. Setelah selesai, Yang Mulia Surgawi Yue akhirnya kembali dan bergegas mengunjungi mereka. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang pelayan datang dan berkata, Yang Mulia Surgawi Huo ada di sini untuk berkunjung. Yang Mulia Yue tercengang. Apa yang dilakukan Yang Mulia Huo di sini? Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata kepada Kinmu, Yang Mulia Huo adalah salah satu orang yang mengelilingi Yang Mulia Yun saat itu. Aku membencinya sejak lama, dan karena dia pula aku pensiun dan hidup menyendiri selama lebih dari 100.000 tahun. Namun, Yang Mulia Huo lah yang membujukku untuk keluar dari pengasingan saat itu. Kinmu berkata dengan tegas, Yang Mulia Huo tidak bisa dipercaya. Yang Mulia Yue tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Aku juga waspada terhadap Yang Mulia Huo. Namun, di antara 8 Yang Mulia manusia, Yang Mulia Yu dan Yang Mulia Yun sudah meninggal. Yang Mulia Qin dan Yang Mulia Mu masih di masa depan, dan Yang Mulia Yu sudah pensiun dari Yudu, yang tersisa hanya Yang Mulia Ling, Yang Mulia Huo, dan aku. Jika kita tidak bekerja untuk manusia, tidak akan ada yang bekerja untuk manusia. Dia bangkit dan pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu tidak dapat menahan rasa cemasnya. Energi dalam tubuhnya menjadi tidak stabil, dan tubuhnya menjadi lebih cerah. Tiba-tiba, Wei Suifeng menekan bahunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik muda, masa lalu hanya bisa diingat, tetapi masa depan masih bisa dilakukan. Sejarah adalah sejarah. Kamu dapat berpartisipasi di dalamnya, tetapi kamu tidak dapat mengubahnya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga hatimu. Jangan tidak sabar, lakukan apa yang kamu bisa dengan kemampuan terbaikmu tanpa kesalahan. Kinmu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan hatinya yang kacau. Kau benar, kau benar. Dia menenangkan diri lagi dan memeriksa rencana yang telah dibuatnya. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah menjadi tubuh energi dan menyempurnakan harta karun ilahi embrio rohnya. Dia memeriksa beberapa kali lagi dan tidak menemukan kesalahan apapun. Baru kemudian dia mengaktifkan batu asal Taiji dan perlahan-lahan mengubah harta karun ilahi embrio rohnya. Tidak lama kemudian, Yang Mulia Surgawi Yue kembali dan melihat Kinmu memulihkan tubuhnya. Dia tidak berani mengganggunya dan hendak pergi ketika Wei Suifeng maju dan bertanya, Yang Mulia Surgawi, mengapa Yang Mulia Surgawi Huo datang menemuimu? Yang Mulia Yue ragu sejenak dan berkata, Yang Mulia Huo tidak mengizinkanku mengatakannya, tetapi tidak masalah jika aku mengatakannya kepadamu. Dia ada di sini untuk Ibu Pertiwi. Wei Suifeng tercengang. Ibu Pertiwi. Yang Mulia Huo bermaksud bahwa selama Ibu Pertiwi masih ada, umat manusia di alam primordial tidak akan aman. Alasan mengapa Kaisar Agung Utara begitu kejam adalah karena ia mendapat dukungan dari Ibu Pertiwi. Yang Mulia Yue berkata, dia ingin bekerja sama denganku untuk melakukan sesuatu bagi umat manusia dan menyingkirkan Ibu Pertiwi. Wei Suifeng mengerutkan kening. Celestial Venerable Yue berkata sambil tersenyum, meskipun Celestial Venerable Huo membantu Celestial Venerable Hao, karakternya tidak buruk. Dia membenci kejahatan dan membenci para dewa kuno. Jika tujuannya adalah untuk menyingkirkan para dewa kuno, dia akan menjadi orang pertama yang maju ke depan. Setelah menyingkirkan para praktisi kuat dari ras manusia, dia juga orang pertama yang bergegas ke garis depan. Tiba-tiba, suara Kinmu terdengar. Celestial Venerable Yue buru-buru menatapnya dan melihat bahwa tubuh Kinmu masih berupa tubuh energi. Hanya kepalanya yang tumbuh keluar. Alasan pertama dia mendapatkan kembali kepalanya adalah untuk membuka harta karun ilahi embrio rohnya.
Embrio rohnya saat ini sedang dalam proses pembentukan. Celestial Venerable Yue berkata sambil tersenyum, "Mu, kau terlihat aneh sekarang. Ada kepala besar di cahaya itu, jadi sebaiknya jangan terganggu dan berlatihlah lebih keras." Materi Celestial Venerable Huo seharusnya relatif stabil, karena selain Celestial Venerable Huo, ras manusia kita memiliki praktisi kuat lainnya. Dia sangat senang. Orang ini adalah murid kebanggaan Yang Mulia Yun, Xiao Weisu. Dia telah tumbuh menjadi eksistensi terkuat di dunia, dan dia juga kaisar tertinggi pertama. Qin Mu mengerutkan kening dalam-dalam. Xiao Weisu, calon kaisar langit Xiao, adalah reinkarnasi dari kaisar langit kuno. Jika Yang Mulia Surgawi Huo masih memiliki sedikit hati nurani untuk mempertimbangkan umat manusia, maka Xiao Weisu benar-benar menyimpan niat jahat. Adik muda, ekspresi Wei Suifeng tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, "Jangan terganggu." Qin Mu terkejut dan segera menyadari bahwa dia hampir gagal membuka harta karun ilahinya saat dia teralihkan. Dia buru-buru menahan pikirannya. Yang Mulia Yue melihat bahwa dia masih dalam bahaya dan buru-buru berkata, "Lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan pergi dan berdiskusi dengan saudari Ling dan para ahli manusia lainnya." Yang Mulia Huo dan Xiao Weisu masih mendesak kita untuk bergerak. "Tunggu." Qin Mu memanggilnya kembali dan berkata, "Meskipun aku tidak bisa diganggu, setidaknya kesadaranku sudah pulih. Yue, aku ahli dalam memasuki jalan melalui mimpi." Yang Mulia Yue tercengang. "Bukankah ini kemampuan Biksu Agung?" Qin Mu berkata, "Saya masih berbeda dari dia yang menggunakan mimpi untuk memasuki jalan. Ketika dia memasuki jalan dalam mimpinya, kenyataan adalah mimpinya. Ketika dia mengalami kenyataan dalam mimpinya, dia mengalami dunia fana dan mempertajam hati daunnya. Ketika saya memasuki jalan dengan mimpi, itu adalah seni deduksi ilahi. Itu untuk mensimulasikan kenyataan dalam mimpi dan menemukan solusi terbaik dari ribuan kemungkinan." Saat Yue Tianzun hendak berbicara, dunia di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Qin Mu melangkah ke arahnya. Dia terkejut melihat tubuh fisik Qin Mu telah pulih. Dia tampan dan penuh kebijaksanaan. Cahaya ilahi di belakang kepalanya seperti roda, dan tubuhnya tinggi dan kokoh. "Aku yang ada di matamu bukanlah aku yang sebenarnya." Qin Mu membuka mulutnya, dan suaranya menjadi penuh daya tarik dan pesona. "Itulah aku dalam imajinasimu. Aku mungkin berbeda dari diriku yang sebenarnya. Ini sudah menjadi impianmu." Yang Mulia Yue sedikit tersipu. Qin Mu melanjutkan, "Ini adalah mimpimu. Meskipun kemampuanku belum pulih, aku dapat membantumu mencapai deduksimu dalam mimpimu. Lihat." Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan Yang Mulia Surgawi Yue melihat pohon purba dan Ibu Pertiwi di bawahnya. Ibu Pertiwi bukan satu-satunya. Ada yang lain, termasuk Yang Mulia Surgawi Ling, Xiao Weisu, Yang Mulia Surgawi Huo, dan dirinya yang lain. Tepat pada saat ini, dia melihat dirinya menghilang ke tubuh lain. Mereka saat ini sedang menyerang Ibu Pertiwi, dan situasinya sangat ganas. Segala macam seni ilahi dan senjata ilahi muncul tanpa henti. Celestial Venerable Yue melihat semua seni ilahi itu dan melihat bahwa seni ilahi semua orang juga telah berubah. Beberapa seni ilahi bahkan merupakan seni pamungkas yang tidak diungkapkan orang-orang ini ke dunia luar. Dia bahkan punya firasat bahwa dia sedang mengalami hal yang sama. Dia sedang bermimpi dan sepertinya ikut serta secara pribadi dalam pertempuran ini. "Tidak." Yang Mulia Yue tersenyum dan berkata, "Kaisar Agung juga seorang ahli, dan ada juga leluhur Dao dan Biksu Agung. Mereka bahkan ahli." Tepat saat dia berkata demikian, sosok kaisar tinggi, leluhur Dao, Brahma, dan yang lainnya muncul, namun mereka dihalangi oleh langit surgawi Kaisar Utara. Ada banyak praktisi kuat di langit surgawi Kaisar Tinggi Utara, dan kebanyakan dari mereka merupakan setengah dewa dengan kemampuan yang mengerikan. Bahkan dengan begitu banyak praktisi kuat yang bekerja sama dan membayar harga yang sangat mahal, mereka tetap tidak dapat menyingkirkan Ibu Pertiwi. Pertarungan ini berakhir dengan semua orang terluka parah. Meskipun luka Ibu Pertiwi sangat parah, dia tetaplah Ibu Pertiwi, jadi lukanya sembuh dengan sangat cepat. Hasil dari pertempuran ini adalah Yang Mulia Huo tewas dalam pertempuran, Yang Mulia Ling tewas dalam pertempuran, dan Yang Mulia Xiao lolos. Hanya Yang Mulia Yue yang lolos tanpa cedera. Jauh di sana, Yang Mulia Surgawi Yue berdiri di samping Qin Mu dan menatap pemandangan ini dengan linglung. Sejarah tidak dapat diulang, tetapi mimpi bisa. Qin Mu berkata dengan lembut, "Sekarang, kembalilah ke tempat di mana mimpi itu dimulai." Adegan tragis berubah, dan Yang Mulia Yue mengalami pertempuran ini lagi. Dia masih Yang Mulia Yue, bekerja sama dengan Yang Mulia Ling, Yang Mulia Huo, Xiao Weisu, dan yang lainnya untuk mencoba menyingkirkan Ibu Pertiwi. Dalam pertempuran ini,
Celestial Venerable Yue menyerap pengalaman dari pertempuran sebelumnya dan tidak lagi bertarung sendirian. Sebaliknya, ia bekerja sama dengan Celestial Venerable Ling, Celestial Venerable Huo, dan Xiao Weisu. Dia memiliki pencapaian yang mengagumkan di bidang antariksa, dan tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Tidak peduli apakah itu digunakan untuk pertempuran atau untuk berkoordinasi dengan orang lain, seni antariksa dapat memainkan peran yang sangat penting. Dalam pertempuran sebelumnya, mereka berempat tidak bekerja sama. Namun, dalam pertempuran ini, dengan Yang Mulia Yue mengerahkan semua orang, ancaman yang mereka timbulkan terhadap Ibu Pertiwi meningkat secara eksponensial. Ibu Pertiwi terluka parah. Tepat saat semua orang hendak membunuhnya, luka-lukanya tiba-tiba sembuh. Ia mencabut akar-akarnya dan melawannya sampai mati. Pada akhirnya, Ling, Huo, dan Xiao semuanya tewas dalam pertempuran ini. Hanya Celestial Venerable Yue yang lolos tanpa cedera. Bajingan! Celestial Venerable Yue kembali ke sisi Qin Mu dan berkata dengan marah, ini jelas-jelas tidak berdaya. Bagaimana mungkin ada alasan untuk pemulihan yang tiba-tiba? Ibu Pertiwi bisa. Qin Mu berkata, Ibu Pertiwi berakar di dalam tanah, dan akarnya ada di seluruh alam purba. Hampir setiap tempat memiliki akarnya. Dia dapat menyerap nutrisi dari semua bagian alam purba dalam sekejap. Selain itu, dia juga menggunakan cairan purba. Jika dia mengonsumsinya, dia dapat langsung pulih ke kondisi puncaknya. Yang Mulia Yue menahan amarahnya dan berkata, sungguh tidak mudah untuk menyingkirkan Ibu Pertiwi. Biarkan aku memikirkannya. Dia berpikir cukup lama sebelum berkata tegas, sekali lagi. Kali ini, Yang Mulia Yue memisahkan tanah alam purba dari pohon purba, mencegah akar Ibu Pertiwi terhubung ke pohon purba. Dia juga membantu dalam serangan orang lain, mengubah ruang dan memungkinkan semua orang menyerang Ibu Pertiwi dari segala arah, muncul dan menghilang tanpa diduga. Dalam pertempuran ini, mereka akhirnya membunuh Ibu Pertiwi. Keempatnya menghela napas lega. Pada saat itu, kepala Celestial Venerable Ling tiba-tiba meledak, dan Celestial Venerable Yue merasakan hawa dingin di hatinya. Dia buru-buru menggunakan teknik ruangnya untuk menghindarinya. Dia menoleh ke belakang untuk melihat. Yang Mulia Surgawi Huo telah meninju kepala Yang Mulia Surgawi Ling, dan Xiao Weisu memegang pedang suci. Dialah yang mencoba membunuhnya. Alam mimpi telah hancur. Yang Mulia Surgawi Mu. Celestial Venerable Yue kembali ke sisi Qin Mu dan pergi untuk menyelesaikan masalah dengannya dengan amarah yang memuncak. Dia berkata dengan marah, tidak apa-apa jika Ibu Pertiwi dapat pulih seketika dari luka parahnya, tetapi mengapa Celestial Venerable Huo dan Xiao Weisu membunuh kita? Hari ini, kamu harus bersikap masuk akal. Ekspresi Qin Mu lembut, dan tatapannya lembut saat menatap matanya. Dia berkata dengan lembut, Yue, ini adalah alam mimpimu. Aku hanya membiarkan alam mimpimu beredar, aku tidak mengganggu alam mimpimu. Apa yang kamu pikirkan akan tercermin di alam mimpi? Bukankah ide Yang Mulia Surgawi Huo dan Xiao Weisu untuk membunuhmu sama? Yang Mulia Yue terpesona oleh tatapannya, dan dia mengangguk berulang kali. Suaranya menjadi jauh lebih lembut saat dia berkata, aku lupa bahwa kamu juga adalah kamu yang aku bayangkan. Tampan, rupawan, lembut, jauh lebih cantik daripada kamu yang sebenarnya. Qin Mu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, namun, diriku yang sebenarnya tidak secantik dan setinggi dirimu. Jantung Celestial Venerable Yue berdebar kencang, dan dia sedikit malu. Dia memutar matanya ke arahnya dan terkekeh. Kamu di hatiku masih sangat mirip dengan dirimu yang sebenarnya. Namun, setelah kamu menghilang selama bertahun-tahun, ingatanku tentangmu menjadi semakin kabur, jadi aku tidak lagi mirip denganmu. Apakah kamu tidak tahu cara melukis? Saat kamu sudah lebih baik, lukislah aku sebuah lukisan dirimu. Dengan begitu, aku tidak akan mengingatmu sebagai orang yang tampan. Dia membangkitkan semangatnya dan mimpi lainnya pun terwujud. Di akhir pertempuran ini, Yang Mulia Surgawi Yue memblokir serangan diam-diam Xiao Weisu, tetapi di sisi lain, Yang Mulia Surgawi Huo membunuh Yang Mulia Surgawi Ling. Bisakah aku memberitahu Yang Mulia Ling bahwa Yang Mulia Huo dan yang lainnya sedang berbuat jahat? Yang Mulia Yue kembali ke sisi Qin Mu dan bertanya. Qin Mu mengangguk. Tentu saja. Mimpi lainnya. Celestial Venerable Yue menghindari pedang Xiao Weisu sementara Celestial Venerable Ling menghindari tinju Celestial Venerable Huo. Kedua gadis itu baru saja menenangkan diri ketika Celestial Venerable Hao, God Emperor Langsuan, Ancestral God King, dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Celestial Venerable Yue menyaksikan kejadian ini dengan putus asa. Pada akhirnya, dialah yang lolos, sementara Celestial Venerable Ling tetap dibunuh oleh Celestial Venerable Hao, Celestial Venerable Huo, dan yang lainnya. Celestial Venerable Yue kembali ke sisi Qin Mu. Kali ini,
dia tidak bertanya kepada Qin Mu mengapa Celestial Venerable Hao dan yang lainnya muncul secara kebetulan. Sebaliknya, dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Qin Mu tidak mengganggunya dan membiarkannya berpikir keras. Setelah beberapa saat, Yang Mulia Yue tersenyum lagi. Mari kita coba lagi. Kali ini, Yang Mulia Surgawi Ling masih mati, dan dialah satu-satunya yang berhasil lolos. Dia adalah seorang Venerate Surgawi yang mengendalikan Dao Ruang. Sangat sulit untuk membunuhnya. Sekali lagi, suara Yang Mulia Surgawi Yue bergetar saat dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tidak dapat mengubah hasil kematian Celestial Venerable Ling. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, setelah membunuh Ibu Pertiwi, Celestial Venerable Ling akan tetap mati di bawah serangan semua orang. Ia bereksperimen lagi dan gagal lagi, tidak mampu menyelamatkan Yang Mulia Surgawi Ling. Coba lagi, katanya kepada Qin Mu dengan suara agak serak. Kali ini, dia tidak menyelamatkannya. Sebaliknya, dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk menggunakan seni ilahinya untuk mengusir Yang Mulia Surgawi Ling. Seni ilahi ruang angkasanya sangat hebat. Tidak peduli seberapa hebat Yang Mulia Surgawi Hao, Lang Xuan, Raja Dewa Leluhur, dan yang lainnya mencoba menghentikannya, mereka tidak dapat menghentikannya. Namun, Celestial Venerable Ling diusir saat Celestial Venerable Yue dalam bahaya. Saat ia melarikan diri, pedang Xiao Weisu mengiris pinggangnya, dan tinju Celestial Venerable Huo mendarat di wajahnya. Segel Celestial Venerable Hao tercetak di bagian belakang hatinya. Kesadaran Lang Xuan membombardirnya, menyebabkan kesadarannya menjadi kabur. Serangan Raja Dewa Leluhur menghancurkan tengkoraknya. Hasil ini sudah sangat bagus. Celestial Venerable Yue terbangun dari mimpinya dan bereksperimen lagi. Setelah mengusir Celestial Venerable Ling, dia tidak dapat menghindari kematian. Namun, kemudian, dia tidak dapat menghindari cedera parah, tetapi dia masih dapat menyelamatkan hidupnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, kakinya akan selalu lumpuh oleh Xiao Weisu. Wajahnya pasti akan dihancurkan oleh Yang Mulia Surgawi Huo. Ini hanya mimpiku, semua ini mungkin tidak akan terjadi. Dia tersenyum pada Qin Mu. Baiklah, kita akhiri saja. Apapun yang terjadi, Ibu Pertiwi pasti akan mati. Mu, apakah ini benar-benar alam mimpi? Qin Mu mengangguk. Yang Mulia Yue tiba-tiba berjinjit dan mencium wajahnya. Dia kemudian lari karena malu dan terkikik. Lagi pula itu hanya mimpi. Mencium kekasih dalam mimpi bukanlah apa-apa. Dia berhenti dan menoleh untuk menatapnya. Yang Mulia Surgawimu adalah seorang pelukis hebat. Bisakah Anda melukis penampilan saya saat ini? Saya ingin menanamkan penampilan saya saat ini dalam pikiran saya sehingga saya tidak akan lupa ketika saya menjadi jelek di masa mendatang. Qin Mu mengangkat kuasnya, dan di bawah sinar bulan, wanita itu tampak sedikit malu karena diam-diam mencium kekasihnya. Qin Mu menggambar pemandangan ini. Pemandangan ini persis sama dengan lukisan yang diberikan oleh Celestial Venerable Yue kepadanya. Pemandangan dalam lukisan itu seperti mimpi, dan mereka saat ini sedang berada dalam mimpi Celestial Venerable Yue. Celestial Venerable Yue diam-diam berlari ke sampingnya dan menatapnya dalam lukisan itu. Rambutnya yang indah terurai, dan dia setenang dan semenarik bulan. Namun, ada sedikit rasa malu di sudut mulutnya. Yue Zun Surgawi sangat gembira. Dia melihat Qin Mu melukis dengan sangat serius, dan dia bahkan membubuhkan capnya seolah-olah sedang melukis. Wah, ini mimpi, bukan kenyataan. Apa kau takut aku akan lari dari lukisan itu? Celestial Venerable Yue menyambar lukisan itu dan menggulungnya dengan gembira. Baginya, lukisan tersebut merupakan jejak mimpinya, maka wajarlah ia tidak bisa mengambilnya dari kenyataan. Di kemudian hari, jika dia benar-benar cacat dan menjadi jelek, dia juga bisa mengeluarkan lukisan ini dalam mimpinya untuk mengingat penampilannya saat itu. Qin Mu tersenyum dan terus melukis. Dia melukis lukisan kedua dari Celestial Venerable Yue dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Celestial Venerable Yue apapun yang terjadi. Dia tidak dapat menghentikan Celestial Venerable Yue dari membunuh Ibu Pertiwi. Agar gadis ini mampu mendukung era Kaisar Tinggi selama 300.000 tahun, dia memiliki pikiran dan pendapatnya sendiri. Ibu Pertiwi telah melakukan pelayanan yang baik bagi alam primordial, tetapi dia juga telah menyebabkan masalah besar. Selama 300.000 tahun pertempuran antara Kaisar tertinggi utara dan selatan, semua kehidupan menderita. Ibu Pertiwi harus mati apapun yang terjadi. Terlepas dari apakah Yang Mulia Huo menyarankannya atau tidak, dia akan melakukannya. Yang Mulia Yue adalah orang seperti itu. Apa yang bisa dilakukan Qin Mu adalah meninggalkan harapan untuk masa depannya. Saya akan menyimpan lukisan ini. Qin Mu tersenyum. Yang satu terpatri di hatimu,
dan yang satu lagi terpatri di hatiku. Yang Mulia Yue tersipu dan tersenyum. Untungnya itu hanya dalam mimpiku. Kalau tidak, aku akan mengira kau sedang menggodaku. Qin Mu tertawa keras. Yang Mulia Yue berkata dengan suara rendah, jika ini mimpi, semua yang terjadi di sini akan menjadi kenangan indah. Qin Mu tampaknya tidak mengerti arti kata-katanya dan berkata, mimpi tetaplah mimpi, dan kamu masih harus bangun. Yue, tatap mataku. Yang Mulia Yue mengangkat kepalanya untuk menatapnya, matanya seperti air musim gugur yang jernih. Dia perlahan menutup matanya lagi. Namun, dia tidak menerima balasan dari Qin Mu untuk waktu yang lama. Dia diam-diam membuka matanya dan menyadari bahwa dia berdiri di samping Qin Mu. Wei Suifeng sedang menguliahi pengawal hutan berbulu dari jauh. Pangeran Naga Raja telah membawa 7 pangeran naga, dan 8 pangeran naga yang tersisa semuanya ditelanjangi. Mereka menunduk dan tidak memiliki keinginan. Qin Mu masih berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan batu asal Taiji untuk memulihkan tubuh jasmaninya. Semuanya hanyalah mimpinya. Sayang sekali ini hanya mimpi. Yang Mulia Yue merasa tertekan. Tiba-tiba, dia melihat gulungan lukisan di tangannya, dan dia terkejut dan malu. Dia buru-buru membuka gulungan lukisan itu, tetapi dia melihat bahwa dia memiliki sifat pemalu seperti seorang gadis muda dalam lukisan itu, dan bulan sabit berada di atas kepalanya. Celestial Venerable Yue menggulung lukisan itu dan menatap Qin Mu. Dia masih berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan tubuhnya, dan ada lukisan lain di sampingnya. Dunia di depannya tampak berubah dari hitam dan putih menjadi mempesona dan berwarna-warni. Yang Mulia Yue pergi dengan lukisan itu. Lukisan ini bukan hanya tanda penampilannya, tetapi juga bentuk keterikatan. Meskipun dia adalah seorang Celestial Venerable, dia juga seorang wanita, dan emosinya membuatnya sedikit mabuk. Namun, ketika dia datang ke dunia luar, dia dengan cepat menyingkirkan perasaan ini ke dalam benaknya. Dia bisa melihat makna terdalam di balik Qin Mu yang membiarkannya mengalami mimpi-mimpi itu, tetapi apapun yang terjadi, dia harus menyingkirkan Ibu Pertiwi. Dia tidak bisa mentolerir Ibu Pertiwi terus memangsa orang-orang dari alam primordial. Dalam pertempuran ini, hasil terburuknya adalah aku akan mematahkan kakiku dan menghancurkan wajahku. Namun, sebagai gantinya, Ibu Pertiwi akan dipenggal dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Dia tersenyum. Itu sepadan. Kakak Ling adalah yang terpenting. Selama dia masih hidup, akan ada kesempatan dan harapan untuk segalanya. Dia melangkah ringan menuju Kaisar Langit Surgawi, hatinya penuh semangat. Selama saudari Ling ada di sini, dengan seni ilahinya, tak seorang pun di dunia ini yang dapat menandinginya. Sedangkan Yue, Yang Mulia Yue, dia hanyalah adik perempuan saudari Ling, hanya bayangannya. Qin Mu berangsur-angsur memulihkan tubuh jasmaninya, dan harta karun ilahi embrio rohnya dibangun sesuai dengan harapannya. Dia diam-diam menyimpan lukisan Yang Mulia Surgawi Yue. Kali ini, dia adalah tubuh energi, dan bahkan potret Yang Mulia Surgawi Yue adalah energi murni. Dia tidak ragu untuk kehilangan sebagian energinya untuk menggambar kedua lukisan ini. Salah satu lukisan akan dibawa ke era ini dan diubah menjadi tubuh energi bersamanya. Sedangkan untuk lukisan lainnya, Qin Mu sangat menghargainya. Di masa depan, dia akan menggunakan lukisan ini untuk mengembalikan penampilan Yue Tianzun. Hal terpenting sekarang adalah memenuhi janjinya dan memulihkan tubuh jasmani dan roh primordial para pengawal hutan berbulu. Setelah mengalami pergolakan ini, dia telah memulihkan tubuh jasmaninya dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Harta karun ilahi yang telah dia susun kembali mengandung segala macam kekuatan aneh. Hal yang paling aneh adalah harta karun ilahi embrio roh yang telah dia buka kembali. Menurut standar pengadilan leluhur, keajaiban yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh Qin Mu. Hal ini terutama berlaku untuk 5 tambang. Kekuatan Taiji, kekuatan awal absolut, kekuatan Taiji, dan kekuatan awal primordial semuanya mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Hanya Ki Chaotic yang merasuki tambang, tetapi tidak ada kekuatan yang terungkap. Selain itu, ia menggunakan istana leluhur sebagai pusat harta karun ilahi embrio roh dan menggunakannya sebagai asal mula. Ia membuka alam semesta harta karun ilahi embrio roh, mendirikan alam primordial, membuka Suandu, membuka Yudu, dan mendirikan 4 tiang. Sungai surgawi berasal dari kolam giok istana leluhur dan melewati Suandu ke 4 tiang. Dari Yuandu ke Yudu, ia memasuki reruntuhan akhir. Dia lalu mengembalikan Jadepul dari Ruins of N, membentuk sebuah siklus besar. Sungai surgawi dibentuk oleh Ki Vital, dan jalur sirkulasi sungai surgawi adalah jalur sirkulasi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Adapun tempat-tempat yang dialiri Ki Vital, seperti embrio roh di bawah pohon dewa, Adipati Langit Suandu, 4 dewa dari 4 kutub,
Ibu Pertiwi Yuandu, Pangeran Bumi Yudu, teratai kembar di reruntuhan akhir, dan dewa-dewa kuno dari bintang-bintang serta rasi bintang di hutan-hutan lainnya, semuanya memiliki jalur peredaran ki vital yang berbeda-beda, yang mengikuti dao agung para dewa kuno di tempat-tempat tersebut. Pada titik ini, Kinmu merasa bahwa sistem sirkulasi ini mendekati sempurna. Jika kita dipisahkan oleh alam, embrio roh istana leluhur adalah alam pertama, Suandu adalah alam kedua, dewa bintang siklus surgawi adalah alam ketiga, dan keempat kutub adalah 4 alam kecil. Ibu Pertiwi Yuandu adalah alam kelima, hitungan bumi Yudu adalah alam keenam, dan reruntuhan akhir adalah alam ketujuh. Kinmu membuka matanya dan berpikir dalam hati, 7 alam ini adalah 7 alam harta karun ilahi. Setelah mengolah siklus yang sempurna, itu akan menjadi alam surgawi. Setelah alam surgawi, itu seharusnya menjadi kekuatan untuk mengembangkan 5 tambang besar istana leluhur. Matanya menjadi lebih cerah dan dia merasa telah menemukan jalan yang luar biasa. Jalan ini bahkan lebih sempurna daripada sistem harta karun dewa dan istana surgawi saat ini, bahkan lebih lengkap daripada sistem alam Dao. Selanjutnya, di akhir jalan ini, ia melihat 5 alam besar yaitu Taiji, Taisu, Taisi, Taichu, dan Taiyi. Saat ini, dialah satu-satunya yang berada di jalur ini, tetapi setelah wilayah kekuasaannya berdiri, generasi mendatang hanya perlu berkultivasi di jalur ini, dan mereka bahkan mungkin mencapai puncak. Memang benar bahwa jalan yang ditempuh Kinmu sangat sulit untuk dijalani, tetapi dengan munculnya istana leluhur, akan ada orang-orang yang menyadari manfaat dari jalan ini dan sistem harta karun dewa dan istana surgawi yang tidak masuk akal. Masih akan ada orang-orang yang akan datang ke jalannya dan melangkah maju dengan tekun. Dulu jalan yang ditempuhnya terlalu sulit, tetapi sekarang, jalan ini memiliki kemungkinan untuk dilalui orang lain. Dia berdiri dan berjalan menuju pengawal hutan berbulu.